Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengar sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Juli 2024 yang tertulis dalam Kejadian 37 ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan dan topik Tuhan pemilik hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah tentang rencana pembunuhan Yusuf anak Yakub oleh saudaranya berawal dari iri hati. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub, dan Yusuf 2 kali bermimpi. Mimpi yang pertama tentang berkas-berkas gandum, di mana berkas-berkas gandum saudaranya Yusuf mengelilingi dan tunduk kepada berkas-berkas gandum Yusuf. Mimpi kedua tentang matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud kepada Yusuf. Saudara Yusuf tidak menerima isi dari mimpi karena mereka beranggapan tidak mungkin tunduk saudara-saudaranya kepada Yusuf, sehingga bukan hanya iri hati yang timbul dalam hati saudara-saudara Yusuf, tetapi sudah dalam kebencian. Inilah yang dikatakan bahwa iri hati adalah bapa dari benci dan kakek dari rencana pembunuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, rencana pembunuhan pun terjadi. Tetapi entah karena apa muncul 2 penyelamat dari antara bersaudara yang telah menjadi sekomplotan penjahat ini. Ruben mengusulkan agar Yusuf tidak dibunuh tetapi dibuang ke sumur kering. Itulah nats renungan kita saat ini, dan penyelamat kedua adalah Yehuda dengan berkata bahwa menjual Yusuf lebih untung daripada membunuh dia. Yusuf pun luput dari pembunuhan oleh saudaranya. Yusuf dijual kepada orang Ismail, dan anak-anak Yakub membohongi ayahnya tentang Yusuf bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Perlu dicatat bahwa dalam rencana komplotan penjahat tak mungkin sepenuhnya sehati, sebab ia melibatkan banyak sikap egois dengan kepentingan berbeda. Sebaliknya, kedaulatan Allah seringkali bertindak secara ajaib. Ia dapat membangkitkan orang dari kalangan yang tidak diduga untuk menjadi alatnya membubarkan rencana jahat. Apakah kita pernah mempunyai niat melakukan kejahatan atau ikut dalam komplotan penjahat tetapi urung melaksanakannya? Ruben sadar bahwa apa yang mau dilakukan saudaranya itu adalah kejahatan. Dia mengusulkan agar Yusuf tidak perlu dibunuh. Dia menyarankan agar Yusuf dilemparkan ke sumur, maksudnya supaya dia bisa membawa Yusuf kembali kepada ayahnya Yakub. Marilah kita jeli dan selalu hati-hati terhadap setiap rancangan dalam hati, dan selalu bertanya apakah rancangan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita minta kepada Tuhan agar diberi hikmat, sehingga keputusan dan tindakan kita sesuai dengan firman-Nya. Biar segala apa yang kita lakukan menjadi berkat dan sukacita dalam kehidupan kita, terlebih untuk hari ini. Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia. Itulah sebabnya bahwa sesungguhnya tak seorang pun berkuasa
membuyarkan rencana Allah atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, itulah sebabnya Ruben berkata, janganlah tumpahkan darah. Manusia tidak berkuasa untuk orang lain, apalagi ada niat untuk membunuh. Sedangkan untuk diri sendiri kita tidak berkuasa, hanya Allah yang berkuasa. Jangan pernah berpikir dan berencana membunuh orang lain, apalagi membunuh dirimu sendiri. Tuhan pemilik setiap manusia dan pemilik hidupmu. Lebih baik berserah diri kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dan Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.